Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kembali anugerah Tuhan menyertai kita hingga kita boleh ada di penghujung bulan ini. Renungan firman Tuhan pagi ini kita ambil dari kitab 1 Tawarik pasal 22 ayat yang kedua sampai dengan 19. Pasal 22 ini menceritakan tentang kisah Daud mendirikan bait Allah. Ada 2 poin penting yang bisa kita renungkan bersama pagi ini. Yang pertama, kita melihat persiapan Daud di dalam mendirikan bait Allah ini sungguh sangat teliti dan sangat detail. Kita lihat di ayat yang kedua, ketiga, dan keempat. Bagaimana Daud mempersiapkan semuanya ini. Mulai dari mempersiapkan tukang dan pekerja, material berupa batu, kayu, besi, dan tembaga. Bahkan di ayat yang ke-14, Daud menyediakan 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak, tembaga, dan besi yang sangat banyak jumlahnya. Dan kalau kita konversikan nilainya untuk saat ini, tentunya nilai ini sangat luar biasa besarnya. Kita lihat ya, luar biasa hati Daud yang sangat rindu untuk membangun bait Allah, dari pengorbanan Daud di dalam mempersiapkan semua ini. Tentunya hal ini bisa menjadi refleksi kita bersama. Bait Allah bisa kita ibaratkan dengan tubuh kita dan hati kita, yaitu tubuh dan hati kita boleh dikata sebagai bait Allah yang kudus. Kalau Daud saja yang demi mendirikan bait Allah bisa mempersiapkan semuanya dengan teliti dan dengan detail, apalagi dengan hati dan tubuh kita yang sudah ditebus dengan darah yang mahal di atas kayu salib. Seharusnya kita lebih lagi menjaga dan memelihara tubuh dan hati kita benar-benar sebagai bait Allah yang adalah milik Allah sendiri. Marilah kita selalu menjaga hati dan tubuh kita dengan benar dan kudus. Dengan demikian, hadirat Allah selalu ada di dalam diri kita. Poin yang kedua, kita lihat di dalam kerinduan Daud membangun bait Allah tidak dapat tercapai dengan tangannya sendiri. Karena tangan Daud penuh dengan pertumpahan darah. Namun, Tuhan memilih salah seorang anak laki Daud untuk menggenapinya. Dialah Salomo. Bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-10. Sebagai seorang ayah dan raja, Daud berdoa kepada Tuhan untuk senantiasa menyertai Salomo supaya berhasil mendirikan bait Allah, memberikan Salomo akal budi untuk memerintah sebagai raja yang bijak dan adil. Bisa kita lihat di dalam ayat 11 dan ke-12. Dan juga Daud memberi dorongan supaya Salomo setia memelihara Taurat Tuhan dan mentaati segala ketetapan dan hukum Tuhan. Ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari poin yang kedua ini, yaitu Tuhan bisa memakai siapa saja di antara kita dengan berbagai cara dan media apapun untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jika di antara kita sudah ambil bagian di dalam ladang pelayanan Tuhan, kita harus bersyukur dan tetap rendah hati. Dan selama masih dipercaya untuk melayani Tuhan, lakukanlah dengan benar dan setia, supaya kita selalu ada di dalam perkenanan Tuhan. Mari kita semua belajar menerima peran di dalam pelayanan kita dengan benar. Jangan pernah kita membandingkan dengan orang lain. Sekecil apapun bentuk pelayanan yang kita lakukan, janganlah kita minder dan lakukanlah dengan setia. Begitu pula sebaliknya, jika kita sudah dipercaya untuk melayani sampai sejauh ini, mari tetap jaga hati kita. Janganlah itu membuat kita menjadi sombong, karena ingatlah, semua karena anugerahnya. Sebagai penutup, mari kita baca bersama-sama di ayat yang ke-13. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia
ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Semoga perenungan pagi hari ini boleh menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas, berkat Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua.